Maka saya lagi heran, ini zaman kacau balau. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembata nasab Ba'alwi. Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada Ba'alwi yang begini, ada Ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu Habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik. Betul? Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ya, ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dan saudara-saudaraku, berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, di awal tadi kita sudah lihat cuplikan ya dari ceramahnya Rizik Syihab yang selalu menjadi provokator ya. Selalu menyebut orang itu tidak ini ya. Jadi kayaknya yang apa-apa lebih baik dari dia. Padahal kalau kita lihat Rhoma Irama dalam ilmu agama, dia keluaran pesantren ya. Dan belajarnya sampai saat ini saya tahu tidak pernah henti belajar ya. Bahkan dia sampai kuliah di perguruan tinggi untuk mendapat gelar dakwah ya, sarjana dakwah. Jadi kayaknya keilmuannya jauh daripada Rizik. Apa ilmunya apa? Pesantren enggak pernah. Pesantren di mana? Kuliah di mana kuliahnya? Dagang minyak nyong-nyong, datang ke Indonesia jadulnya dagang minyak nyong-nyong dia ya. Iya, saya tahu Rizik itu dagang minyak nyong-nyong tadinya di Jakarta ya, di Petamburan itu. Di belakangnya ada masjid itu. Dalam rumahnya ya, di belakang rumahnya itu. Tukang minyak nyong-nyong ya. Dia itu lebih baiknya atau katakanlah mulai berorganisasi itu diangkat oleh Soeharto, Presiden Soeharto menjadi lembaga apa? Menjadi pasukan Pam Swakarsa gitu ya. Jadi kayak organisasi LSM gitu pada saat itu ya, Pam Swakarsa. Disitulah ya. Dan setelah itu dia kan udah mulai menyimpang masuk ke HTI ya. Hizbut Tahrir ya, yang akan mendirikan khilafah ya kan. Kemudian Hizbut Tahrir dibubarkan, mendirikan EPI ya. EPI juga akan mendirikan negara khilafah, dibubarkan lagi oleh Presiden Jokowi ya. Dan kalau tidak seperti itu, waduh, Rizik udah seperti apa itu kalau nggak dibubarkan. Untung Presiden Jokowi ya membubarkan FPI-nya. Walau kalau tidak, subhanallah apa yang sudah terjadi dengan Rizik ini kan. Ya, nah kemudian saat ini itu ceramahnya sudah ngawur, sudah tidak terkontrol dan sudah membabi buta. Sudah senggol sini, jelekan sini, adu domba yang ada. Ini sangat berbahaya dan jauhi, jangan diikuti ya, jangan diikuti. Kepada para muhibin yang masih manut kepada junjunganmu Rizik Syihab ini, seperti inilah Rizik Syihab kelakuannya ya, yang engkau puja-puja ya. Seperti inilah Rizik Syihab ini, tukang minyak nyong-nyong tadinya. Kalau pengen tahu, saya tahu rumahnya juga, saya tahu kecilnya bukan kecilnya lah, seupaya kan dengan saya kan, sebaya dengan saya, tidak jauh dengan saya ya.
Lebih tua saya dikit malah ya. Jadi tahu ketika dia di luntang lantungnya dia tuh tahu, saya tahu ya. Saya tahu. Dia luntang lantung ditinggal Belanda itu ya. Oleh Jepang kan tidak diaku ya. Oleh Jepang tidak diaku. Waktu zaman Belanda iya. Habaib ini memang punya tempat tinggi. Memang dibawa Belanda untuk menjajah Indonesia dari agamanya. Nah, sebab apa? Sebab Indonesia negara Islam. Waktu itu maka yang akan dihancurkan dari Islamnya. Nah, untung Belanda dikalahkan oleh Jepang. Oleh Jepang, para habaib luntang lantung ya. Kalau tidak ada ulama-ulama Indonesia yang masih belas kasihan kepada para habaib, pada mati kelaparan dia, pulang nggak punya duit ya, dideportasi, nggak ada yang deportasi ya. Seperti itulah ya, seperti itulah. Jadi cuman ya itu tadi ya. Jadi dikasih hati minta limpe. Ya inilah ya. Tukang minyak nyong-nyong, memang apa? Tukang minyak nyong-nyong di mana bisa ada pesantren perguruan tinggi sih? Orang hebatnya apa dia mau mulai majunya aja zaman Soeharto berapa tahun baru ke sini, iya kan? Iya kan? Perjalanannya juga enggak begitu naik kan? Enggak begitu naik. Begitu diangkat jadi pasukan Pam Swakarsa, wah ber ya enggak lah, susah juga begini, malang melintangnya, bahkan di penjara juga ya kan, ngomong apa ya, cobalah sadarlah, masih mendingan ulama-ulama Indonesia banyak atau ada ulama Indonesia yang di penjara, walaupun ada bukan kasus untuk negara kan, mungkin kasus sendiri ya. Kriminal mungkin ya gitu kan. Nah, itulah. Jadi orang kayak Rizik Syihab itu udah jangan diikuti, mau ngikutin apanya ya. Ngomongnya enggak benar, enggak teratur, ngaku cucu Nabi, akhlaknya seperti gitu, tukang cendol kali ya. Udah ketahuan tukang minyak nyong-nyong ya. Ngaku cucu Nabi, iya kan? Ya, seperti itulah ya, makanya takut banget ya dengan tes DNA, malah nyebutnya haram ya, kayak seperti itulah. Ya baiklah, kita ikuti ceramahnya Rizik yang seperti apa ini, yang para muhibin masih pada cinta sama Rizik ini ya, Rizik Syihab ini ya. Coba kita lihat nih, Ustadz juga bukan ya, Rizik Syihab ya. Yuk kita saksikan. Kita tutup dengan lagu kebangsaan kita, lagu perjuangan kita, saudara, yaitu 17 Agustus tahun, hafal tidak? Bisa bawakan semua? Bisa bawakan semua? Itu siapa pengarangnya tuh? Ayo, tahu gak? Siapa? Sayyid Husain Al-Mutahhar. Sayyid Husain Mutahhar adalah seorang Ba'alwi, saudara. Beliau salah satu keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang begal nasab Al-Kaburi, ini lagi kalang kabut, saudara. Mau nyanyi, saudara, 17 Agustus karangan Ba'alwi. Ba'alwi lagi dimaki-maki. Ba'alwi mau diadu-adu me kiai, kacau tidak? Kacau tidak? Saya tidak ingin menjawab persoalan nasab, cuman saya ingin menyampaikan bab yang wajib saja, saudara. Mau dengar? Mau dengar? Kapan? Nanti aja deh. Udah lapar, Bu. Belum disediain makan sama panitia. Bu. Kapan jawabnya? Nah, perlu Anda ketahui, saudara, dalam ilmu fikih, saudara, nasab seseorang yang sudah turun-temurun, saudara, yang sudah 15 keturunan, 20 keturunan, 40 keturunan, saudara, itu pembuktiannya cukup dengan syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah. Kalau sudah masyhur, orang sudah kenal di mana-mana, ulama juga sudah mengakuinya, cukup, saudara. Jadi seperti di Indonesia, di daerah Sumatera Utara umpamanya, saudara,
Di sana ada orang bermarga Nasution, bermarga Lubis, saudara. Sudah suhroh, istifadah. Yang ini Nasution, yang ini Lubis, saudara. Yang ini Siregar. Enggak boleh kita bantah. Itu nasab mereka. Kalau kita bantah, kita serang, itu namanya at-ta'an fil ansab. Menyerang nasab orang, kata Nabi, itu salah satu bentuk kufrun billah, kekufuran kepada Allah, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saudara, begitu juga ba'alwi. Ini sudah suhro istifadah. Secara fikih sudah terpenuhi syaratnya. Enggak sampai di situ. Dahsyatnya, saudara, nasab ba'alwi bukan hanya sabit bisuhro wal istifadah, tapi sabit bil ijma'. Ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua mazhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma ulama. Mau dibatalin sama artis dangdut. Kacau, kacau, kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab ba'alwi. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih artis dangdut, saudara, dijadiin waliullah. Disamain me wali songo. Katanya apa? Wali songo itu dakwah dengan musik. Wali yang sekarang nih artis dangdut dakwah juga dengan musik. Jawab jangan. Jawab jangan. Wali songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali. Saudara, sekali petik gitar 1000 orang mabuk. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau sekali petik gitar 1000 beriman jadi wali dulu. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah kacau, kacau, kacau. Ada lagi pakar ahli ikan nila. Tahu-tahu dipanggil sebagai ahli DNA. Tolol. Bongol. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati, saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Mau ikut pakar ikan nila atau ulama? Yakin? Takbir. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab. Ada anggota DPR, saudara, betina dari partai politik, anggota DPR ikut bicara soal nasab. Kadal kebon. Udah kacau, udah kacau, kacau. Udah sampai di sini aja dah ceramahnya. Ini kalau diterusin kacau nih, bisa rubuh nih panggung. Lanjut. Lanjut. Jadi nasab ba'alwi, saudara, sudah ijma ulama, selesai. Saudara, saudara, ini ada orang bikin catatan isinya rasis, tapi disebut tesis. Dia nggak bisa bedain rasis sama tesis. Kacau tidak? Kacau tidak? Oh, sok jagonya membatalkan nasab ba'alwi, nah nasabnya sendiri gak jelas. Dia ngakunya bin Utsman, ternyata bapaknya Sarman. Udah gitu dia posting, enggak, bapak saya Sarmana. Kita buka dokumennya waktu dia SMP, nah bapaknya Samiun. Ini yang bener yang mana? Ini bilang Sarman, ini Sarmana, ini Samiun. Dia ngakunya bin Utsman. Dia kacau, kacau, kacau. Nasab nggak jelas, mau coba-coba obok-obok nasab ba'alwi. Udah gitu mau ganti nasab wali songo. Pusing, pusing. Bu, Habib pusing. Makanya udahlah, nggak usah dilayanin yang begitu. Setuju? Masih banyak tugas kita yang lebih penting, betul?
Kita bela Palestina lebih penting, betul. Kita isi kemerdekaan dengan taat kepada Allah penting, betul. Kita berjuang melakukan hukum Islam di Indonesia penting, betul. Betul. Urusan nasab kita tidak peduli. Nggak ada urusan, masa bodoh. Dia mau perkaya, nggak perkaya, itu urusan dia. Betul? Betul. Tapi jangan coba-coba jadi provokator. Udah dirinya nggak perkaya, ngajak-ngajak orang supaya nggak perkaya. Udah dirinya nggak perkaya, dia memfitnah. Katanya Pak Alwi begini, katanya Pak Alwi begitu. Kurang ajar tidak? Pakai ngancem, saudara. Habaib akan kita sweeping. Yang begini kalau ke Lombok nggak berani. Kira-kira yang begini ke Lombok berani gak? Berani gak? Gak bakal berani, saudara. Habis semua orang Lombok. Betul? Betul? Kita habaib ditantangin. Habaib akan kita sweeping dengan pasukan berani mati. Wah, takut. Takut jangan. Takut jangan. Takut jangan. Bu, saya gemeter dengarnya, takut, Bu. Ini yang begini diamin atau jawab? Diamin apa jawab? Kita udah jawab. Mereka yang mau sweeping habaib, kapan Anda mau sweeping kita tunggu. Kalau Anda punya pasukan berani mati, saya punya pasukan berani matiin. Betul? 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 Ada ibu-ibu nanya, Habib jangan galak-galak dong. Masa ada pasukan berani matiin? Jawab jangan. Jawab jangan. Saya mau tanya ini jujur nih, kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang berani matiin, kesian nggak? Kesian nggak? Kesian nggak? Kesian nggak? Saudara, karena itu kalau mereka berani mati untuk saudara mensweeping habaib, kita bentuk pasukan berani matiin yang siap mematikan siapa saja yang ingin mengganggu habaib, kiai, ulama dan pondok pesantren, saudara. Takbir, takbir, takbir. Kalau disebut radikal, kalau disebut ekstrem, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau di sweeping, kalau dihadang, kalau ditangkap, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir. Cukup, kita bersatu. Ada orang ngaku-ngaku bicara pakai bahasa semut. Kacau. Masya Allah, udah kacau nih dunia, saudara. Udah gitu ada yang ngikutin lagi. Ya. Udah gitu si Bin Sarman, saudara, ternyata muridnya si bahasa semut. Pantes aja sama-sama edan. Iya sahabat dan saudara-saudaraku, seperti itulah ya. Seperti itulah. Jadi apa yang kita ambil dari Rizik Syihab kalau dia berceramah? Yang ada cuma provokator ya. Yang ada cuma provokator. Nggak ada yang bisa diambil begini begitunya, nggak ada. Yang umum paling yang disebut sama dia. Kenapa? Ya memang nggak menguasai ilmu agama, tapi kalau sudah nyinyirin orang ya, Rhoma Irama seperti apa? Ilmunya lebih jauh ya daripada Rhoma Irama. Kemudian Profesor Mahfud MD ya, menteri yang nggak tahu soal ngertian Mahfud MD kali kalau soal nasab sama Rizik Syihab. Emang Rizik Syihab ngerti? Nggak ngerti dia juga. Ngerti apa tukang minyak nyong-nyong ya kan? Kemudian anggota DPR ya kan? Masih dia nyinyirin. Pinteran anggota DPR lah ya. Pinteran anggota DPR lah. Rizik bisa apa ya kan? Rizik bisa apa? Kalau bukan cuma koar-koar provokator nyinyir di atas panggung itu ya. Nggak ada. Ceramah Rizik itu yang bagus, nggak ada yang masuk kepada ajaran agama, nggak ada ya, nggak ada itu ya. Yang saya pernah ikuti ya, yang pernah saya dengar ya, yang ada ya cuma itu, yang ada itu cuma nyinyir, provokator ya, ngejelekin dah, ngehina dah, ngacak nggak benar dah akhirnya. Ya untuk apa kita ikuti? Untuk itu marilah kita jauhi, jangan diikuti tindakannya ajarannya berbahaya. Kemudian saya berani berkata Rizik Syihab kenapa ya? Oh bukan turunan Nabi kok.
ya ngapain, ya kan? Disebut ulama, ya ulama seperti gitu mulutnya kok, ya ngapain kita hormat pada ulama yang nggak bagus mulutnya, ya kan? Baiklah saudara, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan silahkan tulis komen bila tidak sepaham dengan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.